Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina Al-Hajj 17. Innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiina wan nasara wal majusal wal ladina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Saungkun orang banyak amano sepada iman pasirah alladina walladina ban orang-orang hadu se nganut agama Yahudi pasirah alladina wasabiina ben umat para nabi selain wan nasara ben umat Nabi Isa atau walladina hadu orang banyak hadu si agama Yahudi dari umat Nabi Musa wasabiin ben umat para nabi selain wan nasara ban umat Nabi Isa wal majusa orang-orang si agama Majusi menyembah matahari atau api. Kan banyak seperti orang Konghucu kan di tempatnya api-api terus karena api merupakan bagian dari yang diagungkan. Walladzina banu yang banyak asyraku yang syirik pasira alladzin yakni menduakan Tuhan. Innallaha panika saungkuna Allah yafsilu panika misa pasir Allah antara saya sebut orang beriman umat Muhammad dan orang Yahudi dan umat para nabi orang Kristen semua dipisahkan gelap Allah bainahum antarana orang-orang saya sebut gitu yaumal qiyamah. Innallaha sa'angkun Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu syahidun panika nyaksee. Are kana saungkun ayat ini menjawab dari klaim kaum jil jaringan Islam liberal dan kaum atau manusia yang berpaham sekuler yang berpaham agama dipisahkan dari kehidupan. Mereka beranggapan agama ini semua tujuannya satu, sama mencari selamat dan Tuhannya sebenarnya satu, hanya sebutan yang berbeda-beda. Iya. Ayatnya menjawab dia saungkuna. Maka teruskan dulu tafsirnya. Yukhbiru ta'ala an ahli hadil adyanil mukhtalifati tegese ngafiraki pasir Allah Ta'ala tentang pemeluk panberepan agama yang berbeda-beda. Di Indonesia kurang lebih 6 agama ya, dan penganut kepercayaan Islam, Yahudi, Kristen, Katolik, Protestan beda, dibedakan. Hindu, Buddha, Konghucu dan penganut kepercayaan semua dihargai di Indonesia. Maka sesungguhnya negara kita ini memberi kebebasan penuh kepada pemeluk keyakinan sebagai kebebasan hak individu. Silahkan, maka gunakan kebebasan beragama di Indonesia oleh umat Islam untuk mempertahankan dan mengembangkan agamanya dia. Kan bagus daripada negara lain di Malaysia
menganaktirikan agama yang lain kecuali Islam, tetapi ekonominya kalah dengan orang Cina, maka akibatnya bagian orang Islam minggir. Poland dibedakan, Indonesia enggak, diberi kebebasan. Maka ya sebaliknya, plus minusnya, kalau Indonesia umat Islam begitu pasif terhadap agamanya, boleh jadi menjadi Spanyol yang dulunya dikuasai oleh Muslim, tapi sekarang berpindah ke Katolik Roma. Arya, Indonesia boleh jadi kalau dakwah hanya dibebankan kepada para kiai terus. Semua kita berhak berdakwah. Agama ini tidak sama dari keterangan sini. Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Rasul terakhir. Wa man ban orang siwahum seakideni pasiraman hum dak mukminin. Nyatanya dari kaum Yahudi yang dulunya juga Islam, umat Nabi Musa, wasabiin, dan penganut agama-agama para nabi yang jumlahnya nabi 124.000. Wan Nasara, ya, dulunya agama Islam, umat Nabi Isa. Wal Majus, wal Majusi, orang ya penyembah matahari atau api. Walladin asyraku, dan orang-orang sepada syirik, pasira alladin, tidak mengesahkan Allah. Fa'abadu ma'allahu wairah, yang kemarin dijelaskan. Jadi orang syirik, ada syirik dalam keyakinan yang permanen, yaitu syirik dari orang non-muslim, dan ada syirik dari orang-orang beriman, dari umat Islam yang masih menduakan Allah ketika beribadah, masih membagi harapan kepada yang lain. Ya, ini juga syirik. Mereka abadu pada nyempe alladin ma'allah asatallah wairahu, lain Allah. Karena kalau sudah ibadah harapan pelakunya bercabang, secara otomatis ibadahnya dibagi dua. Kalau ibadah bagi dua, maka berarti Tuhannya juga bercabang. Apa artinya la ilaha illallah? Ikrar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kalau masih harapan bercabang, dan tidak mungkin tidak bercabang kalau masih mempercayai keagungan suatu kuburan, penghuni kuburan, dan berpayah-payah untuk menziarahi kuburan yang dikeramatkan. Itu sudah indikasi kuat bahwa di sana bergantung harapan kepada selain Allah, yaitu kepada penghuni kubur bersangkutan. Fa innahu, maka saungkeun Allah Ta'ala yafsilu bainahu wa bain yaumal qiyamah, akan memisahkan antara mereka yang macam-macam ibadahnya itu di hari kiamat. Ada karena ayat di huruf ayat Al-Had 17, ya, sebenarnya sebagai counter, bantahan dari klaim orang-orang yang berpaham liberal yang mengeklaim bahwa agama itu sebenarnya sama, hanya nama Tuhannya berbeda-beda, tujuannya sama, ya. Yang penting kita baik terhadap manusia, perilakunya sae, sudah Allah akan memberi tempat yang baik. Itu banyak di YouTube ya, yang mengatakan semua agama sama, orang sekuler. Karena menurut mereka ada dalilnya, sandaran mereka ini dalilnya, yang di surat Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Sengaja saya diulang yang kemarin disampaikan agar umat Islam, terutama para santri, khususnya santri Darussalah, tidak
termakan oleh syubhat-syubhat yang dibuat oleh orang-orang pintar. Sekarang banyak orang pintar berdalil ayat untuk menyesatkan orang lain. Arek kedinga kire sampun orang banyak sepada iman walladzina hadu was-sabiin wan nasara pada begitu kan. Orang banyak seberiman dan orang banyak menganut agama Yahudi was-sabiin pengikut para kemakanan was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang banyak beriman dan Nabi Muhammad dan orang-orang syagama Yahudi wan Nasara syagama Kristen kan dia makna dia was-sabiin lambak pengikut para nabi-nabi yang lain. Siapa? Man amana asal beriman kepada Allah dan hari kiamat wa amila sholihan dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakni apanya mana kiamat wa amila sholihan syaratnya ini falahum maka paneke ikan di alladzina ajruhum tiding kencir endrobihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya dok pada wali kan tak ada tining takut alaihim panika atas alladin ben tak ada hum tining alladin yahzanun panika susah. Hari kan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Oleh mereka diartikan ada peluang semua. Jadi kan sok-sokan lah umat Islam ini mengklaim masuk surga Islam saja. Yang lain pun dipersilahkan masuk surga asal syaratnya percaya ke Allah, percaya ke kiamat dan beramal soleh. Luar biasa. Tapi tadi sudah dijawab oleh ayat yang tadi. Kelak Allah akan memisahkan ya dengan mereka itu. Ini adalah nanti ada penjelasan di belakang ini. Ini bukan menyamakan semua agama Yahudi Nasara bisa masuk surga ya. Apa artinya ayat innad dina indallahi al-Islam? Tidak. Mereka itu sudah non muslim kafir sudah. Di luar Islam itu semua kafir. Semua kafir, syirik. Agama tauhid hanya Islam. Islam pun tidak semua orang Islam sekarang bertauhid. Maka nanti ada penjelasan di belakang. Karena syarat dari iman dalam ayat berikut tidak dipenuhi oleh ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara tidak memenuhi dia syarat ayat dia. Qul Ali Imran 84. Qul amanna billah, katakan Muhammad kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina wa ma benda wahyu syariat seetorna kipana pama alaina atas kami yakni Quran dan hadis. Wa ma bacukan wahyu unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati. Cukan wahyu seetorna ki atas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan keturunan mereka. Wa utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim. Cukan saya paringaki wahyu paringaki Nabi Musa, Nabi Isa wan nabiyun nabi-nabi yang lain yang tadi jumlahnya 124.000 nabi. Min rabbihim dari pangeran la nufar ada sepenting poinnya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak memisahkan, tidak pilih-pilih, semua nabi diimani. Orang Yahudi tidak mengimani Nabi Isa, orang Nasara tidak mengimani Nabi Muhammad, dan wahyu yang diturunkan kepadanya tidak diimani. Apakah itu pantas untuk mengklaim sebagai penghuni surga? Tidak sama sekali. Wa nahnu lahu muslimun, pasrah lahu maring Allah. Maka di dalam hadis juga dijelaskan pernah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengajarkan. Ini juga memberi
pelajaran kepada kita. Guru itu harus dipilih. Guru harus memilih guru yang ilmunya berdasarkan wahyu. Dia kena luar biasa kalau di luar itu. Internet kayak YouTube, orang pinter-pinter bicara, dan kebanyakan menurut Al-Quran yang banyak bicara, banyak pinter bicara, kebanyakan tuh kalau tanpa dalil biasanya itu ciri-ciri dari orang munafikin. Munafikin, tengate. Maka pilih-pilih ilmunya yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Di ayat Muhammad, kalau kamu mendengarkan, kalau mereka orang munafikin berbicara, tasma' liqaulihim, kau akan tergagum-gagum mendengarkan pembicaraan itu seolah-olah dia. Tapi ada dalil. Beda nang YouTube cili. Bicara tentang agama Islam. Bicara tentang agama Islam, tapi tidak berdasarkan dalil dari wahyu. Coba Rasulullah pernah diajari ya. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah untuk mengajari umat Muhammad tentang iman. Apa iman ya? An Umarah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anna Jibril alaihissalam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman. Definisi iman tadi di ayat, sekarang di hadis. Apa iman? Ma paneka tining iman. Qala ada Rasulullah, antuk min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tadi kan tidak dipisahkan, semua nabi diimani. Sampian senyama iman, sampian iman maring Allah situ. Wa malaikati, banyak malaikat Allah. Wa kutubi, banyak kitab Allah. Yang kita kenal ada 4 kan. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Zabur dan Nabi Daud, Taurat dan Nabi Musa, Injil dan Nabi Isa, Quran dan Rasulullah. Iman kapi pola dari sumber yang sama dia. Wal yaumil akhir, kiamat. Wabil qadir khairihi wa syarrihi, 6 harus diimani. Faqala lahu Jibril, setelah mengajukan pertanyaan Jibril kemudian dijawab oleh Nabi. Faqala pas adabu lahu maring Nabi pasir Jibril, sadaqta, bener sampean. Tang Sayyidina Umar orang bertanya tapi membenarkan jawabannya. Nabi berdasarkan ayat di atas itu, berdasarkan wahyu dari Allah dijawab oleh Nabi. Fa'ajibna minhu yas'aluhu yusaddiqu. Heran kau minhu dari rajul. Atanya rajul dan Nabi tapi membenarkan jawaban Nabi. Qala ada bu Sayyidina Umar, qala Nabi, de ke Jibrilu. Kifurnya mereka Jibril sing nguji. Mau tanya ada orang si ilmu datang dari Allah. Ya Rasulullah. Hari melek guru sedikit mencari ilmu dah iya. Yu'allimukum ma'alima dinakum. Halai molang Jibril gondak sampean dak pelajaran agama sampean. Ada hadis Ahmad 191 ya, hadis sahih ya. Oleh karena itu mereka ahli kitab Yahudi Nasara tidak memenuhi syarat keimanan baik dari ayat maupun dari hadis kifuru. Maka Rasulullah akhirnya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demidat sitining Abu Muhammad panika bade tanah ladi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah la yahudiyyun wala nasraniyyun. Tidak seorang pun dari umat yang ada sekarang yang mendengar tentang keutusan saya, kata Rasulullah. Keberadaan saya diutus oleh Allah, mendengar di suatu tempat, baik agama Yahudi maupun orang Kristen, summa yamutu walam yu'min billati ursiltu bihi. Kemudian dia meninggal, orang Yahudi yang sudah tahu keutusan Nabi Rasul terakhir.
tetapi tidak beriman kepada apa syariat yang diturunkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW, illa kana min ashabin nar, kecuali orang itu menjadi penghuni neraka. Ada hadis Muslim 153, Ahmad 8203. Jelas orang Yahudi selo iman de risalah atau pada Al-Quran dan hadis dari Allah, karena kita Nabi Rasul terakhir aja neraka. Jangan mengklaim semua masuk surga. Oleh karena itu penjelasan dari surat Al-Baqarah 62 sebagai berikut, coba lihat. Penjelasan Al-Baqarah 62 dalam hadis sebagai berikut. Ibtaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Ada saling pada Pak. Orang Yahudi akan sudah pecah. Model-model beragamanya berpecah belah. Kalau dipilah-pilah modelnya sampai 71. Fawahidatun fil jannah. Satu ke surga, kan? Satu ke surga. Wa sab'una finnar, yang 70 ke neraka. Sama dia. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan, juga telah pecah model-model beragama, Buddha Advent, Pantekosta, ada kan model-model beragamanya. Padahal sesungguhnya Katolik Protestan itu sama. Hanya Protestan itu memprotes bahwa Yesus itu bukan anak Tuhan, bukan Trinitas, tidak mengakui. Protes, jadilah Protestan. Tapi sesungguhnya model-model beragama itu masih satu rumpun sebenarnya. Maka orang Kristen, orang Nasoro, umat Nabi Isa sudah berpecah belah. Model beragamanya menjadi 72. Fa ihda wa sab'una finnar, yang 71 di neraka, wa wahidun fil jannah. Ada satu, Yahudi 1, 70 ke neraka. Nasara 72, 71 ke neraka, satu terus saya selamat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi pada billah la taftarikunna. Ada Nabi menjelaskan kepada sahabat di mana pada waktu itu umat Islam hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah toh. Tapi Nabi telah menyampaikan sataftarikonna, pasti kelak akan pecah juga. Karena di hadis lain disebutkan la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil al-had wan na'li bin na'li. Sungguh apa yang menimpa Bani Israel, Yahudi Nasara, pasti kelak akan menimpa umatku. Pasti meniru umatku. Seperti sejajar sandal dia. Maka meniru dia. Perpecahan model beragama dari orang Yahudi, orang Nasara ditiru oleh umat Islam. Bahkan lebih banyak lagi. Setiap tarikonnah pasti akan berpecah-pecah pasir umat kaula. Pola-pola beragamanya ada kayak akibat organisasi NU, Jamiah NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, bukan itu. Bukan itu hanya wadah perjuangan, bukan itu, tapi model-model beragama seperti tarekat macam-macam. Kan tarekat macam-macam. Di NU pun macam-macam. Di Muhammadiyah mungkin macam-macam. Jadi model-model beragamanya mana? Cara mempraktikkan agama itu model-model. Kan ada yang berzikir dengan menari, ada yang berzikir di kuburan, ada yang tidak mau. Itu model-model beragama. Kalau dipilah-pilah, umatku akan pecah menjadi 73. Fawahidatun fil jannah, yang satu ke surga, wasintani wasab'una finnar, yang 72 ke neraka. Begitu ditanya, ya Rasulullah, manhum, siapa yang satu itu? Yang selamat itu satu.
Nabi memberi jawaban dengan al-jamaah. Ada hadis Ibnu Majah 3992. Jamaah artinya apa? Jamaah artinya jamaah sahabat. Jadi Islam ini punya dalil, punya katalog manusia, dan punya katalog generasi. Jemaah, ngerti kan? Contoh ya, pedoman Islam wahyu Allah, katalog manusia Rasulullah, utusan Allah, katalog jemaah atau generasi adalah sahabat. Ini yang sudah dijamin benar. Jadi kalau Yahudi, Nasoro, umat Islam yang pecah 73 hanya satu diambil semuanya satu, artinya apa? Ini isyarat bahwa dari Yahudi yang selamat ada, dari Nasoro yang selamat ada, dari umat Islam yang selamat ada. Siapa itu? Yang masih beragama dengan manhajun nubuwah. Ini menjelaskan, menggambarkan tentang manhaj salaf, manhaj nubuwah, kemudian dikenal dengan manhaj salaf yang terakhir. Karena kita umat Muhammad, manhaj salaf apa? Cara beragama sahabat di bawah komando Nabi, dan tidak mungkin Nabi beragama beda dengan pendahulunya. Manhaj nubuwah, mata rantai dari satu. Jadi yang salafat yang di awal-awal bisa dirinci ini. Jadi Yahudi yang selamat ini yang dimaksud dengan ayat tadi surat Al-Baqarah itu. Umat Yahudi yang di awal-awal beragama seperti Nabi Musa. Umat Nasoro yang di awal-awal beragama model ikut Nabi Isa, beragama tauhid, beragama Islam. Ini yang selamat. Umat Islam yang di awal-awal yang beragama seperti ma'ana alaihi washabi, di hadis yang lain Nabi hari ya kena satu. Jadi dari masa ke masa tetap manhajun nubuwah. Umat Nabi Muhammad pun yang satu adalah yang beragama ana alaihi washabi, mangkana ala mislima ana alaihi washabi. Orang yang beragama dengan kemurnian syariat dari Allah seperti yang aku ikuti dan sahabat ikuti, syariat semurni dari ya. Hanya untungnya umat Muhammad dijamin oleh Rasulullah keberadaan satu seber tauhid sampai zaman menjelang kiamat tetap ada. La tazadu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqqi hatta taqumas sa'ah. Hanya dia selalu ada. Kenapa kok selalu ada? Karena ternyata dari Rasulullah tidak pernah putus. Manhajun nubuwah tidak pernah putus. Keberadaannya di dua masjid dua. Kok kenapa? Innal Islama ba'da wariban wa sayaudu wariban. Islam mula-mula asing. Jadi Islam dari Nabi Musa sudah tidak dikenal lagi. Islam dari Nabi Isa sudah tidak dikenal lagi di Mekah. Asing. Rasulullah tidak menyampaikan, mengembalikan ke agama tauhid, sudah tidak digubris, tidak dipercaya oleh orang Mekah. Wa sayaudu wariban, kelak Islam akan kembali seperti itu. Apanya maksudnya? Islam yang asli yang akan asing. Tetapi ada jaminan wa innahu yarizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Sangat kronologis ya. Tetapi Islam akan bertahan keasliannya, manhaj salaf ya, manhajun nubuwah, Islam yang asli di dua masjid, sebagaimana ular melingkar di sana, Masjid Mekah, Masjid Madinah. Lah sekarang yang membawa dakwah dayanya justru alumni dari Masjid Jihad. Sesuatu dimusuhi oleh banyak orang, seperti Nabi dulu untuk mengembalikan manhajun nubuwah dimusuhi. Penjelasan dari ayat tadi seperti ini ya.
orang Yahudi yang benar beragamanya, beragama tauhid, ikut manhajun nubuwah, ini yang selamat. Ialah yang berpedoman kitab wahyu Taurat. Prakteknya ikut Nabi Musa sebelum diutus Nabi Isa. Saben macan ya. Are bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir. Kalau Nabi Isa sudah diutus, maka orang Yahudi yang berpedoman kitab Taurat dan tetap ikut Nabi Musa, tak mau beralih beriman kepada Nabi Isa dan tidak ikut ajaran Nabi Isa padahal sudah diutus, maka celaka orang itu, masuk 70 bagian yang ke neraka. Kan 71, masuk 70 yang ke neraka. Yang kedua, umat Nasoro, umat Nabi Isa yang benar beragama tauhid, berikut manhajun nubuwah, manhaj para nabi, cara beragama nabi, ialah yang berpedoman kitab wahyu Injil. Praktiknya ikut Nabi Isa sebelum Nabi terakhir Muhammad SAW diutus. Ini yang selamat. Kalau Nabi Muhammad sudah diutus, jika Nasrani yang berpedoman kepada kitab Injil tetap ikut Nabi Isa, tak beralih iman dan ikut Nabi Muhammad, ya, maka mereka celaka, masuk bagian dari 71 yang ke neraka. Yang terakhir, umat Muhammad, umat Muhammad yang benar beragama tauhid, walaupun sekarang jangan enak-enak merasa umat Muhammad sudah ada jaminan. Umat Muhammad yang benar tetap beragama tauhid, ikut manhaj nubuwah atau manhaj salaf, ialah yang berpedoman kepada kitab wahyu Al-Quran. Praktiknya ikut Nabi Muhammad. Iya. Kalau umat Muhammad yang berpedoman pada kitab wahyu Allah, Quran dan hadis, ya, sudah berpedoman Quran hadis, ngakunya praktek agamanya tak ikut Nabi Muhammad, maka mereka celaka, masuk bagian dari 72 yang ke neraka. Maka umat Muhammad pun praktek agamanya tidak ikut Nabi Muhammad, sama dengan kaum Nasoro tidak ikut Nabi Isa, sama dengan kaum Yahudi yang tidak ikut praktek Nabi Musa. Jadi kaum Yahudi kalau sudah Nabi Isa diutus, ya lepaskan, karena sama dasarnya bertauhid sama, maka beralih kepada Nabi Isa, wahyunya Injil kan deh. Orang Kristen yang sekarang tidak mau ikut Nabi Muhammad, ya termasuk 71 yang ke neraka. Umat Muhammad pun yang beragama ngakunya berpedoman kepada Quran hadis, tapi praktik agamanya tidak berkatalog Nabi Muhammad, banyak mempraktikkan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi, yakni amalan bid'ah dhalalah, ya jelas masuk 71. Ini tidak menyebut kelompok, tidak menyebut orang, tapi ciri-cirinya masuk dalam kategori 72 yang ke neraka. Maka Islam, kesimpulannya, Islam adalah satu-satunya agama tauhid, monoteisme dari Allah. Tidak ada agama yang paling benar, yang benar di luar agama Islam. Ini keyakinan umat Islam, harus dan wajib diyakini. Namun keyakinan ini khusus internal umat Islam, tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, dan tidak boleh umat Islam sakit hati kalau ada orang di luar Islam mengaku agamanya yang paling benar. Itu hak mereka. Tapi umat Islam jangan mengakui ada agama lain yang benar di luar Islam. Ini harus pegang. Jadi orang Islam harus mengakui, bukan mengakui, meyakini bahwa hanya agama Islam, inna dina indallahi al-Islam, yang paling benar. Cuma ini jangan dipaksakan, jangan sakit hati kalau ada orang tidak mau. Untuk diri kita, internal umat Islam. Dan jangan
juga harus toleransi orang Islam. Orang Muslim harus toleransi. Kalau ada non Muslim yang mengaku yang paling benar adalah agama saya, kata mereka. Agama kami yang paling benar, bukan Islam. Jangan sakit hati. Arya lakum dinukum waliyadin. Kalau Islam punya dalil, wa may yabtaghi waral islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa menganut mencari agama di luar Islam, agama yang lain pokoknya di luar Islam, maka dia tidak akan diterima di akhirat, pasti rugi. Oleh karena itu di ayat berikutnya surat Al-Bayyinah dijelaskan ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Coba ada saya maksud tadi 71 yang 70 ke neraka. Ini innal ladzina kafaru, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu kafir, orang Yahudi, min ahlil kitab, dari agama Yahudi, agama Nasara, Kristen, wal musyrikin, orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka telah berada di neraka jahanam, abadi di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah, itulah mereka manusia yang paling buruk. Kenapa? Karena qalatin yahudu Uzair ibn Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair, Nabi Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Maryam, orang Kristen juga mengatakan bahwa Al-Masih yang sekarang dikenal dengan Yesus adalah putra Allah. Itu syirik kan? Bukan beragama tauhid atau 30 ya. Maka di surat Al-Bayyinah yang ayat 7-nya, innal ladzina amanu min umat Muhammad wa amilus sholihat ulaikum khairul bariyah. Orang yang saya beriman kepada Allah, beriman kepada risalah terakhir, nabi terakhir, rasul terakhir, wa amilus sholihat, artinya ulaikum khairul bariyah, mereka adalah manusia yang terbaik. Wa yahkumu bainahum, Allah kelak akan memutuskan bainahum, antarana yang beragama model-model macam-macam, bil adli, secara adil. Kalau yang masih bermanhaj salaf tadi, bermanhajun nubuwah, ikut nabinya, itu selamat. Fayadkhulu min man amana bihil jannatah, ama fayudkhilu ama soaki Allah Ta'ala, manda orang seberiman basraman bihi maring Allah al jannata da surga, wa man kafar bihin naro ama soaki Allah, wa manda ka orang kafaro seingkar man bihi maring Allah an-naro da neraka. Kan punya seingkar sing Allah je tunggal. Fa innahu ta'ala syahidun ala af'alihim, karena sangkun Allah Ta'ala panik nyakseh Allah Ta'ala atas perilaku amalan-amalan manusia seberagama beda-beda. Hafidun li aqwalihim, hafal Allah Ta'ala, hafal Allah Ta'ala, paham li aqwalihim maring ocang nas, alimun bisarairihim, maha uning Allah Ta'ala maring batinah ya, sarairihim ya, rahasianah nas batinah, wa ma ban pereng takin nosod doma iruhum, senyimpan doma iruhum panapa atinan nas alladina je Allah tahu kafi dia eko. Jadi setia jelas tidak ada agama yang sama, itu tidak ada. Kalau bisa hanya begini, agama itu hanya satu, yang benar adalah Islam. Agama itu sama, penganutnya sama-sama mengklaim paling benar, sama-sama tujuannya mencari surga, sama. Yang deh, hanya bedanya dengan Hindu, Buddha, Konghucu,
ahli kitab punya hubungan erat, punya hubungan spesifik khusus dengan umat Islam. Karena orang Yahudi pernah menerima kitab suci dari Allah, wahyu. Orang Nasoro pernah menerima kitab suci, maka disebut dengan agama samawi. Bedanya apa? Ini ada 3 hukum ya terhadap ahli kitab Yahudi Nasoro. Pertama, halal sembelian. Sembelian orang Yahudi bagi kita halal, sembelian orang Nasoro bagi kita halal, karena mereka masih mengakui Tuhan ayah. Tuhan ayah. Asalkan mereka lan tutbah liwairillah, tidak disembelih untuk selain Allah. Walam yuhalilu wairillah, tidak menyebut nama selain nama Allah. Walam yadkuru alaiha wairu ismillah. Iya. Maka dalilnya wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum, tining makanan orang banyak utuh separingi pasir alladhi alkitab de kitab ahli kitab Yahudi Nasara halul lakum, panikah halal untuk kalian, sembelih aja. Wa ta'amukum halul lakum, makanan sampean juga halal. Al-Maidah 5 nih. Nomor 2, nisa'uhum halul lana. Montrobi ini orang Yahudi, orang Kristen, silahkan. Tapi monreng laki se Kristen, orang bini muslimah loleh sama sekali. Nih, karena saya nikah kan saya laki. Tapi orang laki Islam, abine orang bini Kristen, orang bini Yahudi bisa. Karena saya kabin saya laki. Bendeki bisa berkuasa dalam rumah tangga. Tapi menreng bini muslimah ala ke orang Kristen, saya kabin siapa? Karena kabin ke gereja aja. Zina deki, pas anang deki. Jak bagi menreng Islam muslimah ya. Saya nomor 2 ya. Nisa'ukum halul lana al-muhsanat, tapi orang saya tak binal ya. Terjaga diri, al-afifat, al-harair, iqali ta'ala wal muhsanatu minal ladin udul kitab min qabli, boleh orang-orang sekarak saabeng minal ladin dari orang bini apa muhsanat, orang bini terjaga dirinya, artinya orang bini saya baik-baik, minal ladin dari orang banyak utuh saya paring alladhi alkitab, sama orang Yahudi, orang Nasara nek bini silahkan kabin min qablikum. Cuma deki pendapat ulama khilaf. Pendapat ulama deki khilaf, itu pendapat, tapi ini saya sampaikan dari ayat Al-Maidah 5. Saya martallah ya orang Yahudi ji pada akibi kafir dimiruah kening pajak ya. Pada di orang kafir, tapi sesungguhnya Yahudi Nasara sekarang ini masuk kategori kufar, orang-orang kafir, pada bi orang musyrikin dia. Hanya bedanya karena mereka tetap mengakui Allah, asal sembelihnya bukan diperuntukkan untuk selain Allah. Maka orang Islam sekali menyembelih kangkui rokat, kangkui yang bukan tuntunan syariat, are sembelihnya haram daging ya. Sahabat mereka sebut lagi sahabat nikah. Maka hati-hati, banyak subhat-subhat. Orang-orang sepenter berbicara, kamu harus teliti, jangan sampai terjebak cek benyang. Saya pernah menemukan anak-anak kuliah ya. Kemudian saya didatangi oleh ibunya, dia nangis-nangis karena anaknya sekarang setelah kuliah tidak lagi mau sholat. Karena katanya sholat tuh bagi yang kelas bawah. Ternyata setelah diselidiki dia masuk satu aliran tarekat, dia tarekat deh. Karena ada syariat, tarekat, makrifat,
hakikat marifat Ibu Dede. Kalau orang yang masih mengikuti syariat kelas bawah, yang sudah masuk rekod itu naik kelas. Kalau sudah sampai ke hakikat itu sudah tidak bisa dinilai dengan syariat lagi. Sudah hakikat, bisa sholat itu dengan niat dari rumah mendaya. Maka kata orang tarekat sufi senyimpang ya, Al-Quran dapat artinya ada dua, ada arti batin, ada arti dohir. Arti dohir ya bisa kita baca deh. Arti batin itu hanya diketahui oleh kalangan orang sufi saja, yang lain tidak bisa. Maka cek roaroh mon bodo orang tarekat, orang sufi yang sudah marifat kocang mon lo afujeng hedelok depa pikir lo depa le aja kena saya hati-hati. Tadi di awal sudah dijelaskan Islam ini agama yang gena, pasti dan jelas, bahkan ilmunya ilmu pasti, dalilnya wahyu Allah, prakteknya Rasulullah. Dari generasi terbaik contohnya adalah sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah itu sahabat. Siapa saja mengklaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak meniru sahabat, dia bukan ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah KW. Apakah Nabi mempraktekkan tidak sholat? Jangankan tidak sholat, sholat berjamaah tidak pernah lepas Rasulullah, baik ketika di rumah-rumah maupun ketika dalam menjadi musafir. Bahkan dalam kondisi perang pun sholat berjamaah dilaksanakan oleh Nabi. Itulah praktek Islam yang sejati, yang ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak terkecoh biki furu, aja aliran kebatinan yang seperti itu. Wallahu a'lam.